Oke, jadi di video kali ini gue akan kasih kalian dua rekomendasi PC dengan rentang budget 3 jutaan. Yang satu pakai prosesor Intel, yang kedua pakai prosesornya AMD ya. So, enjoy the video. Intro. Oke ya guys ya, balik lagi di channel Tech with Black. Jadi di video kali ini gue akan kasih kalian dua rekomendasi PC di rentang budget 3 jutaan nih. Jadi gue punya dua PC dengan rentang budget 3 juta ya. Jadi yang pertama tuh PC rakitan Intel Core i7 Gen 3 3770. Untuk RAM-nya sendiri gue ambil yang DDR3 8GB ya. Ini dual channel DDR3 2x4 GB. Untuk penyimpanannya gue akan sangat menyarankan ambil yang SSD 120GB dan harddisk 1TB ya. Untuk harddisk kenapa 1TB? Untuk jangka panjang, misalkan kalian lagi buat kerja atau buat main game, buat nonton film gitu ya, butuh penyimpanan yang gede, gue saranin ke 1TB gitu. Jadi nggak perlu repot-repot upgrade lagi harddisknya ke masa yang mendatang, atau mungkin buat pindahin datanya lagi ya, untuk buat kalau misalkan kalian mau upgrade harddisknya lagi. Jadi udah nggak perlu repot lagi gitu ya. Udah laku 11 kali dan bintang 5 juga nih ya. Udah 8 orang yang udah kasih komentar ke komputer ini gitu loh ya. Dikirim dari kota Bandung. Oke, gue langsung fokus ke spesifikasi PC-nya aja biar jelas ya. Spesifikasi PC-nya ini dari Intel, udah gue bilang ya. Pakai Intel Core i7 3770. Untuk spesifikasinya akan gue ulas nanti. Dia Gen 3 sih ya. Gen 3 pakai Intel Core i7 gitu. Untuk budget 3 jutaan masih cukup bagus lah. Dan dia tidak memakai VGA eksternal ya. Jadi pakai iGPU. Untuk iGPU-nya bakal gue ulas juga nanti ya. Pakai motherboard chipsetnya Intel H61, pakai soket 155. Cooler prosesornya stock cooler Intel, jadi pakai bawaan prosesor untuk fan prosesornya ya. VGA-nya pakai iGPU ya. Gue udah jelasin tadi. Untuk casingnya pakai casing Infinity plus power supply. Power supply-nya bawaan casing sih. Ini balik ke kaliannya aja ya. Untuk power supply kalau saran gue, kalau selama bawaan casing tapi spesifikasinya masih seperti ini, nggak ada persoalan gitu. Cuma lebih bijak kalau misalkan kalian ganti power supply-nya dengan catatan misalkan kalian mau upgrade VGA-nya misalnya. Misal kalian mau upgrade VGA-nya ke GTX 750 Ti gitu. Ini masih sesuai lah sama Intel Core i7 3770 gitu. Jadi menurut gua masih relevan dan dengan harga segitu masih cukup oke lah ya. Dengan catatan ini power supply kalian upgrade kalau misalkan VGA-nya kalian ganti juga ini. Untuk RAM-nya gua ambil yang DDR3 8GB. Prediksi gua ini 2x4GB dual channel ya. Paling enggak udah dual channel gitu loh. Dan untuk RAM 8GB single channel versus RAM 8GB dual channel tuh udah pasti jauh lebih better yang RAM 8GB dual channel 2x4GB ya, which is jauh lebih better daripada 1x8GB single channel gitu loh ya. Semoga kalian ngerti ya dengan apa yang gua bilang ya. Oke. Untuk penyimpanannya gua ambil yang 1TB harddisknya, SSD 120GB juga ya. Oke. Untuk OS-nya kalian bisa baca sendiri. Ini pakai Windows 10 atau Windows 7, kalian bisa pilih sendiri. Kalau gue sih saranin pakai Windows 10 ya, karena udah pakai SSD, nggak ada persoalan. Untuk pack include-nya kalian bisa baca sendiri. Ini ada yang baru beli tahun 2022 bulan 3. PC-nya kayak gini nih. Ini ada bonus USB Wi-Fi. Ini nggak ada VGA eksternal ya. Gue udah bilang ya, ini harddisknya gue nggak tahu yang berapa GB. Ini ada harddisk power supply-nya standar sih. Ini kelihatan ya, power supply bawaan casing. Fan prosesor pakai iGPU nih, nggak ada persoalan. Nah, ini ada yang baru beli lagi tahun 2022 bulan 6. Berhubungan channel ini, berhubungan video ini, gua buat bulan 7, berarti ini udah 1 bulan yang lalu nih, ada yang nyampe barangnya. Kurang lebih seperti ini guys, pakai SSD, pakai hard disk ya. Ini nggak pakai VGA eksternal. Ini ada yang baru beli lagi tahun 2022 bulan 6. Ini rekomendasi dari gua sih. Jadi buat kalian yang butuh PC rentang budget 3 jutaan masih pakai Intel Core i7 Gen 3, mending ambil ini deh. Karena gue udah baca banget, jangan salah, tiap gue kasih rekomendasi PC itu gue buka banyak banget dan gue cari satu yang menurut gue masih worth it untuk kalian beli gitu loh dibanding yang lain ya. Oke. Kalau misalkan kalian mau rakit sendiri pun kan ada keuntungan dan kelebihannya juga. Mungkin dari keuntungannya kalian bisa dapat mungkin prosesor yang jauh lebih bagus, nggak jauh banget sih, paling beda-beda tipis tapi lebih bagus. Tapi kalian harus rakit sendiri, itu bisa nyala atau enggak kalian nggak tahu juga gitu loh ya. Jadi ini buat kalian yang bener-bener awam banget, mau butuh PC langsung terima jadi, tapi dengan harga dan spesifikasi yang bisa gue katakan masuk di akal gitu. Jadi gue saranin kalian ambil PC ini ya.
Untuk Intel Core i7 3770 pun dia 4 core 8 thread gitu. Pakai iGPU Intel HD Graphics 4000 gitu ya. Jadi gue masih bisa dikatakan nih prosesornya untuk main game pun gue masih saranin banget. Ya ini keluaran tahun 2012, tanggal 29 April, 10 tahun ya jadi usianya. Dia masih support DDR3 dual channel. Untuk budget 3 jutaan pakai DDR4 pun agak-agak susah guys, mepet gitu loh ya. Ini 22 nanometer dengan frekuensi dasarnya di 3,4 GHz. Bisa di turbo clock ke 3,9 GHz ya. Dan untuk Intel Core i7 3770 pun CPU benchmark score-nya single core-nya di angka 800 dan multi core score-nya di angka 3071 gitu. Dan untuk pasmark-nya di angka 6400 ya. Oke. Ini pakai iGPU Intel HD Graphics 4000 gitu. Average terima-nya cuma di angka 335. Terus Bang, kalau misalkan gue mau upgrade VGA-nya pakai VGA apa, Bang? Kalau lu tanya ke gua, untuk Intel Core i7 3770 paling RX 550 bisa. Abis itu paling GT RTX 250 Ti masih bisa. Catatannya power supply sih. Catatannya paling power supply di upgrade lagi sih. Power supply di upgrade, VGA di upgrade, itu PC aman lah. Sama beli UPS juga, itu biar kalau mati lampu nggak meletak gitu loh. Gue bingung jelasin secara yang gamblangnya, tapi saran gue kalau untuk upgrade-nya, paling upgrade VGA-nya sama upgrade power supply-nya sih. Udah sesimpel itu ya. Oke? Ya udahlah, ini buat kalian yang pengen tahu untuk PC ini performanya bisa buat main game apa aja, coba kalian simak video ini dulu. Bir kişi B'den gitseydi iyiydi. On my mark. Revealing area. There they are. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration, and if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Life ain't easy, yo. I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season. Oke guys, sesuai yang udah gue bilang, dan ini adalah PC gaming kedua nih. Jadi gue ambil PC gaming Ryzen 3 3200G ya. Jadi yang kalau yang sebelumnya Intel Core i7 3770 Gen 3 ini gue ambil dari Ryzen 3 3200G nih. Pakai SSD, pakai APU Radeon Vega 8 ya, RAM DDR4 ya. Harga 3,8 juta. Udah terjual 3 kali, 2 kali ulasan ya. Dikirim dari kota Bandung guys. Produk description aja langsung. AMD Ryzen 3 3200G, pakai APU. Motherboardnya dari Gigabyte atau ASRock A320M HDV. Oke. RAM DDR4 8 GB pakai SSD. Power supply 450 Watt Armageddon. Habis itu 2 kali front panel ya USB 3.0 di bagian sampingnya ya. Habis itu ada fan blurring 3 pieces, sudah terinstall Windows 10. Oke. Kalau untuk VGA-nya sih saran gue upgrade ke GTX 250 Ti atau GT 1030 lah. Dengan catatan power supply-nya upgrade lagi. Habis itu harddisk-nya, ini pakai harddisk gak? SSD 10 GB. Ini belum pakai harddisk sih guys ya. Jadi balik lagi guys, balik ke kalian. Kalian mau ambil yang dari AMD atau yang dari Intel nih? Untuk dua PC ini gue rekomendasiin dari Intel dan AMD. Ini yang gue rekomendasiin dari AMD ya. Pakai Athlon 3200G guys ya. Ini ada yang baru beli tahun 2022 bulan 5 tanggal 27. Kurang lebih kayak gini gambaran PC-nya ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini buat kalian yang pengen punya PC pakai prosesor AMD, budgetnya 3 jutaan. Yang sebelumnya pakai Intel Core i7 3770. Cuma yang ini, kalau dari yang gue baca nih, belum pakai hard disk guys. Harganya juga lebih mahal, 3,8 juta. Jadi balik ke kalian. Ini gue cuma ambil dari dua
spesifikasi yang berbeda ya. Untuk AMD Ryzen 3 3200G pun dia suka AM4 12 nanometer. Udah quad core ya, dan udah hyper threading juga 4 core 4 thread pakai Radeon Vega 8 ya. Untuk frekuensi dasarnya di 3,6 nih. Kalian bisa up to 4 GHz ya overclock ya. Untuk AMD tuh dia unlocking ya, unlocked ya. Jadi bisa di overclock, TDP 65 watt. Keluaran tahun 2019. Oke, jadi untuk prosesor ini jauh lebih mudah dibandingkan yang gua rekomendasi dari Intel sebelumnya guys. Jadi bedanya sekitar 7 tahun ya. Untuk pas makin sendiri di angka 7198 untuk AMD Ryzen 3 3200G guys. Jadi jauh lebih tinggi dibandingkan yang Intel Core i7 3770. Cuma di sini belum pakai harddisk ya. Untuk AMD Ryzen 3 3200G pun single core score-nya di angka 872 dan multi core score-nya di angka 2827. Oke ya, untuk Radeon Vega 8 1590 FSD 3D Mark ya guys ya. Dengan core clock-nya di 1100 MHz, support DirectX 12 dan OpenGL 4.6. Oke. Terus apa yang perlu di-upgrade, Bang? Paling upgrade harddisk-nya aja sih. Harddisk upgrade ke ya kalau terkena budget 320 GB dulu nggak apa-apa gitu loh. Cuma ini untuk prosesor ini jauh lebih mudah, beda 7 tahun dibandingkan yang Intel ya. Jadi balik lagi ke kalian gitu. Oke. Dan buat kalian yang penasaran bisa buat main game apa aja untuk spesifikasi 3200G kali ini, silahkan simak video. I try to pick one thought, have some concentration, and if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Just checking the data here on my laptop. Looks like, yep, that was more than crazy enough. So ya udahlah ya, videonya sampai sini dulu. Untuk yang mau nanya-nanya soal komputer bisa langsung DM Instagram gua TechWithBlack. Yang mau nanya-nanya soal PC ya DM Instagram, link di deskripsi. Yang mau sawernya juga boleh gitu ya, jangan skip iklannya juga untuk membantu perkembangan channel ini. Ya udah, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video TechWithBlack selanjutnya. See you tomorrow, bye bye.